Dalam 3 detik yang Anda butuhkan untuk mendengar kalimat ini, 156 orang telah tiada. Seseorang yang kemarin percaya bahwa ia memiliki seluruh waktu di dunia. Seseorang yang berencana memulai diet pada hari Senin, yang akan menelepon ibunya besok, yang akhirnya akan mengatakan apa yang ia rasakan ketika menemukan momen yang sempurna. Tapi momen yang sempurna itu tidak pernah datang. Dan sekarang Anda di sana, bernapas, dengan jantung yang berdebar. Investigasi awal kami menggunakan kecerdasan buatan Axioma untuk menganalisis pola perilaku, menunjukkan probabilitas 97% bahwa Anda beroperasi di bawah premis keliru yang sama, bahwa hal itu akan berbeda bagi Anda, bahwa Anda punya banyak waktu, bahwa akan ada hari esok untuk mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Untuk memahami kekeliruan dalam penalaran ini, kami memulai sebuah proyek. Tujuannya jelas, mengukur kehidupan manusia bukan dalam tahun, melainkan dalam unit dasarnya yang paling dapat dirasakan, yaitu hari. Untuk tugas ini, kami memasukkan data demografis dan biologis dari jutaan individu ke dalam kecerdasan buatan canggih Axioma. Hasilnya adalah sebuah angka yang tampak besar, tetapi sangat terbatas. Rata-rata orang, dalam kondisi ideal, hidup sekitar 30.000 hari. Hanya itu. Sebagian besar orang menolak untuk melakukan sisa perhitungannya. Jika Anda berusia 30 tahun, Anda telah menghabiskan 11.000 hari dari jumlah tersebut. Tersisa 19.000. Tampak banyak, bukan? Tetapi 19.000 hari itu hanyalah 52 tahun. Dan analisis biologis yang diproses oleh Axioma sangatlah kejam. 20 tahun terakhir atau 7.300 hari akan terbatas secara fisik. Anda kemungkinan besar tidak akan memiliki energi, kesehatan, atau kebebasan yang sama untuk melakukan semua yang bisa Anda lakukan hari ini. Tetapi data menunjukkan kesalahan yang lebih buruk daripada kurangnya waktu. Masalahnya bukan hanya karena hari-hari akan berakhir. Masalahnya adalah sebagian besar orang tidak benar-benar hidup saat hari-hari itu berlalu. Kami mengidentifikasi sebuah pola perilaku yang kami sebut sindrom ruang tunggu. Orang-orang terus-menerus menunggu hari Jumat, menunggu liburan, menunggu pensiun, menunggu hidup yang sesungguhnya dimulai, sementara kehidupan nyata berlalu begitu saja, hari demi hari. Ini adalah analisis tentang satu-satunya variabel yang tidak bisa Anda dapatkan kembali. Lupakan uang atau pekerjaan. Satu-satunya variabel yang tidak dapat dipulihkan adalah waktu. Setiap detik yang berlalu saat Anda mendengarkan kami adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan oleh investigasi kami bukanlah berapa banyak waktu yang tersisa, melainkan mengapa saya hidup seolah-olah waktu tidak terbatas, padahal semua data membuktikan sebaliknya. Proyek ini bukan tentang produktivitas. Ini bukan tentang memadatkan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih sedikit. Ini adalah tentang koreksi arah. Sebuah kesadaran sistemik sebelum semuanya terlambat. Untuk memahami akar dari kesalahan ini, kita perlu menganalisis bagaimana persepsi Anda tentang waktu terbentuk. Dan untuk itu, kami memasukkan sebuah paradoks ke dalam Axioma yang dialami oleh setiap manusia, tetapi hanya sedikit yang memahaminya. Apakah Anda ingat musim panas di masa kecil Anda? Musim panas itu seolah berlangsung selamanya. 3 bulan yang terasa seperti setahun penuh. Setiap hari adalah sebuah ekspedisi. Setiap minggu membawa hal baru. Waktu meregang melipat, terasa padat dan penuh makna. Sekarang amati hidup Anda saat ini. Tahun-tahun berlalu secepat kilat. Anda berkedip dan sudah bulan Juli. Berkedip lagi dan Natal telah tiba. Kemana perginya tahun ini? Mengapa waktu terasa semakin cepat seiring bertambahnya usia? Ini bukan hanya perasaan Anda. Ini adalah trik pikiran Anda yang telah dijelaskan oleh sains. Memahaminya adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Otak Anda tidak memiliki jam internal seperti ponsel Anda. Axioma menganalisis ribuan studi neuroscience dan mengonfirmasi bahwa, sebaliknya, otak mengukur berlalunya waktu berdasarkan jumlah informasi baru yang diprosesnya. Semakin banyak pengalaman baru, semakin lambat waktu terasa berlalu. Semakin sedikit hal baru, semakin cepat waktu berlalu. Ketika Anda masih kecil, segalanya baru.
pertama kali melihat laut, pertama kali naik sepeda, ciuman pertama. Tiap hari dipenuhi dengan pengalaman pertama. Otak Anda beroperasi dalam mode perekaman berkelanjutan, menangkap setiap detail, setiap sensasi. Ia adalah kamera yang tidak pernah berhenti merekam, mengarsipkan segalanya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Berapa banyak pengalaman pertama yang Anda alami dalam seminggu terakhir? Anda bangun dengan cara yang sama, sarapan dengan menu yang sama, mengambil rute yang sama ke tempat kerja, bertemu dengan orang-orang yang sama, melakukan tugas-tugas yang sama. Otak yang diprogram untuk merekam hanya apa yang baru dan relevan untuk bertahan hidup, melihat hari ini dan menyimpulkan berkas duplikat. Tidak ada informasi baru untuk disimpan, dan ia hanya menekan tombol lewati. Waktu tidak bertambah cepat. Otak Anda yang berhenti memperhatikan, Anda hidup dalam mode autopilot. Dan ketika Anda hidup seperti itu, hari-hari Anda benar-benar dihapus dari ingatan jangka panjang Anda. Seolah-olah hari-hari itu tidak pernah ada. Ini adalah pemikiran yang menakutkan. Anda bisa menjalani 1 tahun penuh, dan otak Anda memadatkannya menjadi beberapa minggu kenangan karena tidak ada yang menonjol, karena Anda tertidur saat hidup Anda berlalu. Ini adalah kesalahan pemrosesan yang merugikan Anda sejarah Anda sendiri. Kebenarannya tidak nyaman. Otak Anda secara aktif menghapus hidup Anda. Tetapi dengan mengidentifikasi akar penyebab masalah ini, aksioma juga menemukan solusinya. Jika otak memadatkan waktu saat tidak ada hal baru, maka kunci untuk meregangkannya kembali adalah dengan sengaja memperkenalkan informasi baru. Sistem ini bisa diretas. Anda bisa memaksa waktu untuk melebar kembali, dan intervensi yang diperlukan tidak mengharuskan Anda untuk berhenti dari pekerjaan dan menjual rumah Anda. Sedikit perubahan pola yang terukur sudah cukup. Untuk memverifikasi hipotesis ini, aksioma membandingkan data neuroscience dengan catatan harian aktivitas ribuan individu. Polanya sangat jelas. Ubah rute Anda ke tempat kerja. Otak Anda yang dipaksa untuk memproses peta baru akan memberikan perhatian. Makanlah sesuatu yang belum pernah Anda coba. Rasa baru akan menciptakan memori sensorik baru. Bicaralah dengan orang asing di transportasi umum. Otak Anda akan merekam interaksi sosial tak terduga ini. Pelajari keterampilan baru, sekecil apapun itu. Kunjungi sebuah lingkungan di kota Anda sendiri yang belum pernah Anda datangi. Setiap pengalaman baru ini berfungsi sebagai apa yang kami sebut jangkar waktu. Ini adalah momen yang dianggap oleh otak Anda layak untuk direkam. Sebuah titik acuan yang membuat waktu terasa lebih lama, lebih padat, lebih nyata. Inilah mengapa liburan terasa begitu lama. Bukan hanya karena relaksasi, itu karena di lingkungan baru, otak Anda berada dalam mode perekaman konstan. Tempat baru, makanan baru, orang baru. Oleh karena itu, 1 minggu perjalanan dapat menciptakan lebih banyak kenangan abadi daripada sebulan penuh rutinitas. Oleh karena itu, jebakannya bukanlah waktu itu sendiri, melainkan pengulangan. Menjalani hari yang sama berulang kali dan menyebutnya kehidupan. Menyamakan tindakan ada dengan pengalaman hidup. Dan analisis ini menjadi lebih dalam lagi ketika kita menyelidiki arsitektur memori manusia sepanjang hidup. Aksioma memproses data dari studi kenangan jangka panjang dan menemukan sebuah puncak universal. Ini adalah fenomena yang oleh para psikolog disebut puncak kenangan. Saat meminta orang-orang lanjut usia untuk menceritakan kenangan paling jelas dalam hidup mereka, sebagian besar kenangan tersebut berasal dari 1 dekade, dari usia 15 hingga 25 tahun. Bukan karena masa itu secara objektif lebih baik atau ajaib, tetapi karena itu adalah periode dengan kepadatan pengalaman pertama tertinggi. Pikirkan tentang ini: sekolah menengah, kuliah, pekerjaan pertama, hubungan serius pertama, meninggalkan rumah orang tua. Perjalanan pertama tanpa pengawasan, keputusan penting pertama. Semuanya baru. Setiap momen memiliki bobot dan direkam. Setelah usia 25, bagi kebanyakan orang, kurva kenangan baru menurun drastis. Tahun-tahun mulai bercampur. Apa yang Anda lakukan pada tahun 2019 dan pada tahun 2017?
Bagi banyak orang, tahun-tahun ini melebur menjadi kumpulan hari-hari serupa yang kelabu karena tidak ada hal penting yang terjadi untuk menjadi jangkar waktu. Tetapi penemuan terpenting dari analisis kami adalah bahwa ini bukanlah sebuah takdir. Anda dapat menciptakan puncak kenangan baru di usia berapapun. Anda dapat membuat usia 40-an. Anda lebih berkesan daripada usia 20-an Anda. Cukup dengan memperkenalkan hal-hal baru secara sengaja. Tidak harus sesuatu yang besar, hal-hal baru yang kecil sudah cukup. Sebuah buku dari genre yang belum pernah Anda baca. Percakapan dengan seseorang dari bidang yang sama sekali berbeda dari Anda. Hal baru tidak harus spektakuler. Cukup baru sehingga otak Anda berkata, ini berbeda, akan saya rekam. Dan di sini aksioma perlu mengklarifikasi sebuah kontradiksi yang tampak. Rutinitas bukanlah musuh. Rutinitas yang efisien sebenarnya membebaskan Anda. Masalah muncul ketika seluruh hidup menjadi rutinitas tanpa ruang untuk variasi. Rutinitas pendukung, seperti tidur pada waktu yang sama, berolahraga secara teratur, atau memiliki kebiasaan kerja yang konsisten, menciptakan struktur yang membebaskan energi mental Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mereka adalah fondasi stabil tempat Anda dapat beroperasi. Bahayanya terletak pada orang-orang yang telah mengubah setiap aspek kehidupan menjadi ritual yang tidak berubah. Yang makan hal yang sama, bertemu orang yang sama, dan menghindari apapun yang mengeluarkan mereka dari zona nyaman. Mereka telah mengubah hidup menjadi siklus yang dapat diprediksi dan aman. Merekalah orang-orang yang mencapai usia 50 tahun, merasa seolah-olah kemarin mereka berusia 30 tahun. Merekalah yang tidak tahu kemana perginya dekade-dekade itu. Keseimbangannya menurut data adalah memiliki struktur rutinitas yang menopang Anda, tetapi membiarkan jendela terbuka untuk hal-hal tak terduga. Ini adalah kombinasi dari disiplin dengan petualangan, dari kebiasaan yang kokoh dengan fleksibilitas untuk melanggarnya sesekali. Sekarang setelah kita memahami bagaimana waktu dirasakan, investigasi harus berlanjut ke realitas yang lebih tidak nyaman, karena waktu tidak hanya berlalu. Waktu akan habis. Pada titik ini kebanyakan orang lebih memilih untuk menutup mata, tetapi justru nanti saya pikirkan inilah yang merupakan kegagalan utama dalam sistem. Untuk menghadapi kegagalan sistemik dari nanti saya pikirkan, kami mengembangkan protokol visualisasi data. Kami menamakannya Grid 90. Latihan ini sederhana dalam pelaksanaannya, tetapi hasilnya sangat mendalam. Kami memberikan selembar kertas kepada para sukarelawan dengan grid 90 kotak. Masing-masing mewakili 1 tahun dari kehidupan yang panjang dan optimis, lebih dari yang akan dimiliki kebanyakan orang. Instruksi pertama adalah, warnai kotak-kotak yang sesuai dengan tahun-tahun yang telah Anda jalani. Jika Anda berusia 30 tahun, 30 kotak terisi. Yang tersisa di lembar itu adalah visualisasi dingin dari sisa potensi waktu Anda. 60 kotak jika Anda beruntung. 60 tahun yang terdengar seperti keabadian sampai Anda ingat betapa cepatnya 10 tahun terakhir berlalu. 60 tahun hanyalah 6 dekade, 6 blok 10 tahun. Tiba-tiba, perspektifnya berubah, tetapi aksioma membawa analisis ini selangkah lebih maju dengan menerapkan filter relasional. Kami meminta para peserta untuk menghitung sisa kotak yang akan mereka bagi bersama orang tua mereka. Jika orang tua Anda berusia 60 tahun dan Anda bertemu mereka 2 kali setahun, mungkin Anda memiliki sisa 50 kunjungan. 50. Itulah jumlah total kesempatan untuk melihat mereka, memeluk mereka, untuk melakukan percakapan yang terus Anda tunda. Jika Anda bertemu mereka sebulan sekali, jumlahnya naik menjadi 300. Tampak lebih banyak, tetapi lihatlah dalam perspektif, 300 momen untuk sisa seumur hidup. 300 pertemuan yang begitu habis tidak akan kembali. Tiba-tiba makan siang hari Minggu yang tadinya tampak seperti kewajiban menjadi sumber daya yang berharga. Panggilan telepon yang Anda tunda menjadi mendesak. Ini bukan latihan untuk menghasilkan kesedihan, melainkan untuk memaksakan kejelasan. Mengapa kita menghindari matematika sederhana ini? Mengapa kita hidup dalam penyangkalan? Untuk menjawabnya, aksioma menganalisis sebuah konsep dari psikologi evolusioner yang disebut teori manajemen teror.
Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah satu-satunya hewan dengan kesadaran penuh akan kefanaan mereka sendiri. Pengetahuan ini berpotensi sangat melumpuhkan sehingga kita mengembangkan mekanisme pertahanan yang kompleks untuk tidak memikirkannya. Kita membangun budaya, agama, dan warisan. Kita menciptakan seni, perusahaan, dan keluarga. Apapun yang memberi kita rasa transendensi, bahwa sesuatu dari kita akan terus berlanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya menghindari topik itu. Kita mengisi setiap momen keheningan dengan kebisingan, dengan pekerjaan, dengan media sosial, agar tidak mendengar detak jam. Kita hidup seolah-olah kematian adalah peristiwa teoretis yang hanya terjadi pada orang lain. Paradoksnya adalah mereka yang menerima akhir hidup lebih baik. Data menunjukkan bahwa mereka membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilai mereka, lebih menghargai saat ini, dan lebih sedikit menyesal. Para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu sudah memahami ini. Mereka menyebutnya memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Bukan sebagai pemikiran yang menyedihkan, tetapi sebagai alat kejelasan yang paling utama. Ketika Anda menggunakan kefanaan sebagai filter, tiba-tiba Anda tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Argumen sepele kehilangan bobotnya. Rasa takut akan kegagalan tampak lebih kecil daripada penyesalan karena tidak pernah mencoba. Steve Jobs mengartikulasikan protokol ini dengan jelas. Dia bercermin setiap pagi dan bertanya, "Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku ingin melakukan apa yang akan kulakukan hari ini?" Ketika jawabannya adalah tidak selama berhari-hari berturut-turut, dia tahu dia perlu mengubah sesuatu. Pertanyaannya bukan tentang mati pada hari itu, tetapi tentang menggunakan kematian untuk memberikan perspektif pada kehidupan. Kejelasan ini membawa kita ke alat manajemen praktis, sebuah model yang diidentifikasi oleh aksioma sebagai krusial untuk alokasi waktu. Ini adalah matriks yang dikaitkan dengan Eisenhower, yang membagi semua tugas. Ada krisis nyata yang terbakar sekarang, yang perlu diselesaikan. Ada gangguan yang hanya membuat kebisingan dan berteriak meminta perhatian, tetapi tidak memberikan nilai nyata. Dan ada lahan subur di mana kehidupan terjadi, apa yang penting tetapi tidak mendesak. Terakhir, ada gangguan murni yang tidak mendesak maupun penting. Analisis perilaku manusia modern jelas. Kebanyakan orang hidup dengan memadamkan api dan bereaksi terhadap tuntutan orang lain. Dan lahan subur, tempat kehidupan benar-benar dibangun, selalu ditunda. Berolahraga itu penting tetapi tidak mendesak. Tidak ada yang terjadi jika Anda tidak pergi hari ini. Hingga 5 tahun kemudian muncul masalah kesehatan. Menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga itu penting tetapi tidak mendesak. Selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hingga anak-anak Anda tumbuh dewasa dan Anda menyadari bahwa Anda kehilangan masa kecil mereka. Mengerjakan proyek pribadi Anda itu penting tetapi tidak mendesak. Bisa menunggu sampai besok. Hingga Anda berusia 70 tahun dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya Anda memulainya. Hal yang mendesak berteriak, hal yang penting berbisik, dan di dunia yang bising, bisikan itu hilang. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu secara aktif melindungi waktu Anda untuk hal-hal yang penting. Tetapi bahkan jika Anda tahu apa yang penting, ada pencuri modern yang mencuri kemampuan Anda untuk bertindak. Bahkan dengan peta yang jelas tentang apa yang penting, investigasi kami mengidentifikasi seorang pencuri yang bertindak pada tingkat yang lebih fundamental. Ia tidak mencuri waktu Anda secara langsung. Ia mencuri sumber daya yang membuat waktu menjadi berguna, perhatian Anda. Anda bisa memiliki seluruh waktu di dunia, tetapi jika perhatian Anda terpecah-pecah, waktu itu tidak ada nilainya. Ini seperti memiliki tangki bahan bakar yang penuh lubang. Tidak peduli berapa banyak bensin yang Anda masukkan, itu hanya akan bocor. Kita hidup di era ekonomi distraksi. Untuk memahami dampaknya, kami menganalisis arsitektur platform digital modern dan pengaruhnya pada otak manusia. Kesimpulannya adalah bahwa ponsel Anda bukanlah alat yang netral. Ponsel itu dirancang oleh para insinyur paling brilian di dunia dengan satu tujuan, menangkap dan memonetisasi perhatian Anda. Setiap aplikasi, setiap notifikasi adalah senjata dalam perang senyap untuk merebut pikiran Anda.
Dan mereka sangat efisien. Mereka mempelajari neuroscience dan perilaku manusia untuk mengetahui dengan tepat pemicu mana yang harus diaktifkan. Dan setiap kali Anda menyerah pada gangguan, biayanya jauh lebih besar daripada beberapa detik yang dibutuhkan untuk melihat layar. Studi tentang produktivitas dan alur kerja mengukur biaya ini. Setelah 1 kali interupsi, otak Anda membutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali ke tingkat konsentrasi sebelumnya. 23 menit. Notifikasi yang Anda periksa dalam 3 detik itu sebenarnya memakan biaya hampir setengah jam dari sumber daya kognitif Anda yang paling berharga. Kalikan ini dengan puluhan gangguan setiap hari dan diagnosisnya menjadi jelas. Anda tidak merasa tidak punya waktu. Anda merasa waktu Anda terpecah menjadi kepingan-kepingan yang tidak berguna. Solusi untuk masalah ini bukan lagi tekad yang kuat. Tekad adalah sumber daya biologis terbatas yang habis sepanjang hari. Mengandalkannya untuk melawan sistem yang dirancang untuk mengalahkannya adalah strategi yang pasti gagal. Solusinya adalah desain. Anda perlu mendesain lingkungan Anda sehingga gangguan bukanlah pilihan yang paling mudah. Letakkan ponsel di ruangan lain saat Anda perlu berkonsentrasi. Nonaktifkan semua notifikasi yang tidak penting. Gunakan aplikasi yang memblokir akses ke media sosial selama blok kerja Anda. Jangan bergantung pada disiplin Anda pada saat godaan. Sebaliknya, ciptakan lingkungan di mana keputusan yang benar menjadi hampir otomatis. Tetapi, fokus bukan hanya tentang menghindari apa yang buruk. Fokus terutama adalah tentang mengatakan tidak pada apa yang baik agar dapat mengabdikan diri pada apa yang luar biasa. Salah satu protokol paling efektif ditemukan dalam metodologi Warren Buffett. Dia meminta pilot pribadinya untuk membuat daftar 25 hal yang paling ingin dicapainya dalam hidup. Kemudian, dia memintanya untuk melingkari 5 yang paling penting. Sang pilot berpikir bahwa 20 sisanya akan menjadi tujuan sekunder untuk saat dia punya waktu. Jawaban Buffett adalah algoritma fokus yang brutal. 20 tujuan lainnya sebenarnya adalah daftar hindari dengan segala cara. Mereka adalah musuh karena cukup menarik untuk mengalihkan perhatiannya dari 5 yang benar-benar penting. Bahayanya bukan hanya gangguan yang jelas, tetapi peluang bagus yang membelokkan Anda dari misi utama Anda. Dan ini membawa kita ke ujian terakhir, ke filter pamungkas yang memisahkan yang sepele dari yang esensial. Kami mengumpulkan data dari sebuah studi yang dilakukan oleh perawat Australia Bronnie Ware yang menghabiskan bertahun-tahun mendokumentasikan percakapan terakhir dengan pasien dalam perawatan paliatif. Dia bertanya tentang penyesalan terbesar mereka. Data yang terkumpul, yang berasal dari orang-orang yang tahu bahwa waktu mereka telah habis, adalah laporan paling jujur tentang apa yang benar-benar penting. Dan polanya berulang dengan konsistensi yang mengesankan secara statistik. Banyak yang berharap mereka memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang sesuai dengan diri mereka sendiri, bukan hidup yang diharapkan orang lain. Para pria, secara khusus, menyesali pekerjaan yang berlebihan, menyadari bahwa mereka telah menukar masa kecil anak-anak mereka dan waktu bersama pasangan dengan karier yang pada akhirnya terasa hampa. Banyak yang berharap mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka. Yang lain merasa kehilangan karena tidak menjaga hubungan dengan teman-teman. Dan sebuah pola yang konstan adalah keinginan agar mereka mengizinkan diri mereka untuk lebih bahagia. Tidak seorang pun dalam ratusan wawancara mengatakan bahwa mereka menyesal tidak menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, menghasilkan lebih banyak uang, atau membeli mobil yang lebih baik. Analisis akhir dari semua data ini menunjuk ke satu arah. Pada akhirnya, perhitungan hidup tidak diukur dalam pencapaian individu, tetapi dalam kualitas hubungan yang kita bangun. Ini memaksa kami untuk menyelidiki komponen paling kritis untuk kehidupan yang dijalani dengan baik. Jika penyesalan terbesar bukan tentang benda, maka itu hanya bisa tentang orang. Ini memaksa kami untuk memfokuskan investigasi kami pada satu faktor, hubungan. Untuk mengetahui betapa pentingnya hal itu, kami memasukkan data dari proyek penelitian terpanjang dan paling komprehensif tentang kehidupan dewasa yang pernah dilakukan ke dalam Aksioma, studi Harvard tentang perkembangan dewasa. Dimulai pada tahun 1938,
Studi ini mengikuti kehidupan ratusan pria selama lebih dari 80 tahun, mengukur segalanya: kesehatan, kesuksesan profesional, kebiasaan, dan yang terpenting, kualitas ikatan sosial mereka. Setelah 8 dekade data, kesimpulannya sangat sederhana dan kuat. Faktor yang paling baik memprediksi kehidupan yang panjang, sehat, dan bahagia bukanlah uang, bukan ketenaran, bahkan bukan genetika, melainkan hubungan yang mendalam dengan orang lain. Individu dengan ikatan sosial yang kuat hidup lebih lama, lebih jarang sakit, menjaga pikiran tetap tajam di usia tua, dan melaporkan tingkat kebahagiaan yang secara konsisten lebih tinggi. Sebaliknya, kesepian terbukti menjadi prediktor penurunan fisik dan kematian dini yang sama kuatnya dengan merokok atau alkoholisme. Ini bukan faktor kecil, ini adalah faktor utama. Kualitas hidup Anda sebagian besar adalah kualitas hubungan Anda. Namun, berapa banyak waktu dan usaha yang kita dedikasikan secara sengaja untuk itu? Bagi sebagian besar orang, hubungan diperlakukan sebagai sesuatu yang terjadi di sisa waktu. Tapi, hubungan tidak berfungsi seperti itu. Mereka adalah sistem hidup yang membutuhkan perawatan. Untuk memvisualisasikan proses ini, kita dapat menggunakan metafora rekening bank emosional. Setiap interaksi adalah setoran atau penarikan. Pujian yang tulus adalah setoran. Hadir untuk seseorang di saat sulit adalah setoran besar. Mengingat detail penting bagi orang lain adalah setoran. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa melihat ponsel adalah setoran yang berharga. Sebaliknya, membatalkan rencana di saat-saat terakhir adalah penarikan. Tidak hadir saat mereka membutuhkan Anda adalah penarikan besar. Mengkritik di depan umum adalah penarikan besar-besaran. Dan, seperti rekening manapun, Anda tidak bisa terus menarik jika Anda tidak pernah menyetor. Jika Anda hanya mencari seseorang saat Anda membutuhkan sesuatu, rekeningnya akan minus. Yang menopang hubungan bukanlah gestur besar sesekali, melainkan setoran harian kecil yang konsisten. Namun analisis tersebut mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan intuisi tentang kedalaman ikatan ini. Penderitaan bersama menyatukan lebih dari kesenangan bersama. Orang-orang yang melewati kesulitan bersama mengembangkan ikatan yang lebih kuat. Pikirkan tentang teman-teman terdekat Anda. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dengan siapa Anda berbagi momen kerentanan, bukan hanya pesta. Kerentanan bersama menciptakan koneksi yang tidak bisa dicapai oleh kesenangan yang dangkal. Tetapi tidak semua hubungan yang berharga itu dalam. Ada kategori koneksi yang diabaikan oleh kebanyakan orang, tetapi terbukti penting untuk pertumbuhan dan peluang, ikatan lemah. Mereka adalah kenalan biasa, rekan kerja dari departemen lain, tetangga yang sesekali Anda ajak bicara. Kecenderungannya adalah hanya berfokus pada lingkaran dalam. Tetapi data tentang jejaring sosial dan kemajuan karier menunjukkan bahwa peluang terbesar untuk perubahan hidup tidak datang dari teman-teman dekat Anda. Mereka biasanya mengenal orang yang sama dan memiliki akses ke informasi yang sama dengan Anda. Ikatan lemah adalah jembatan ke dunia lain. Mereka mengenal orang-orang yang berbeda, melihat peluang yang tidak Anda lihat. Ikatan yang kuat memberi Anda kenyamanan dan rasa memiliki. Ikatan yang lemah memberi Anda perspektif dan peluang baru. Keduanya diperlukan, tetapi mungkin penyabot hubungan terbesar, baik yang kuat maupun yang lemah, adalah keheningan. Kita semua memiliki percakapan yang tertunda, hal-hal yang perlu dikatakan. Tetapi kita hindari karena takut akan konflik atau ketidaknyamanan. Kenyataannya adalah percakapan yang dihindari tidak akan hilang. Mereka menumpuk seperti utang dengan bunga majemuk. Apa yang bisa diselesaikan dengan percakapan jujur selama 10 menit berubah seiring waktu menjadi dinding kebencian. Keberanian untuk melakukan percakapan sulit adalah salah satu keterampilan terpenting untuk kesehatan hubungan. Ini bukan tentang mencari konfrontasi, tetapi tentang menghargai kebenaran dan kejelasan di atas kenyamanan sementara dari keheningan. Alternatifnya adalah membiarkan retakan kecil menjadi jurang yang tidak dapat diseberangi. Pada akhirnya, waktu dan kapasitas Anda untuk menjaga hubungan terbatas. Antropolog Robin Dunbar menghitung bahwa kita dapat menjaga hubungan yang berarti dengan paling banyak 150 orang.
Dan hubungan yang benar-benar dekat hanya dengan sekitar 15 orang. 15 orang. Itulah suku utama Anda. Pertanyaan yang mengakhiri analisis ini adalah, apakah Anda menginvestasikan waktu terbatas Anda pada orang yang tepat? Karena untuk benar-benar hadir bagi mereka, Anda akan membutuhkan sumber daya yang paling fundamental dari semuanya. Semua ini tidak akan berhasil tanpa fondasi biologis. Kita telah menganalisis waktu sebagai sumber daya yang terbatas, perhatian sebagai mata uangnya, dan hubungan sebagai investasi paling berharga. Tetapi ada lapisan yang menopang semua itu. Fondasi biologis yang tanpanya waktu maupun hubungan tidak akan berarti. Untuk memahami fondasi ini, aksioma memproses data dari fisiologi, endokrinologi, dan kedokteran kinerja. Hasilnya menunjuk pada sumber daya fundamental, energi Anda. Anda bisa memiliki seluruh waktu di dunia, tetapi jika Anda lelah, waktu itu tidak berguna. Anda bisa dikelilingi oleh orang-orang yang Anda cintai, tetapi jika Anda tidak memiliki energi untuk hadir, hubungan itu akan memburuk. Energi Anda adalah pengganda dari semua hal lainnya. Dengan energi tinggi, 1 jam kerja terfokus setara dengan 3 jam. Dengan energi rendah, 3 jam bahkan tidak setara dengan 1 jam. Namun, kita memperlakukan energi kita seolah-olah tidak terbatas. Kita menyalahgunakan tubuh kita selama beberapa dekade, percaya bahwa tidak akan ada harga yang harus dibayar, tetapi tagihannya selalu datang. Manajemen waktu tanpa manajemen energi adalah latihan yang sia-sia. Energi Anda bukanlah sebuah misteri. Ini adalah hasil langsung dari keputusan harian tentang tidur, gerak, dan makanan. Analisis mengungkapkan bahwa pilar terpenting dan, secara paradoks, yang paling diabaikan adalah tidur. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kurang tidur, yang memandang tidur sebagai waktu yang terbuang. Ini adalah salah satu gagasan paling merusak di zaman kita. Tidur bukanlah keadaan pasif, ini adalah proses perbaikan aktif. Saat itulah otak Anda mengonsolidasikan ingatan, tubuh Anda pulih, dan sistem kekebalan tubuh Anda menguat. Data dari studi neurologis jelas, setelah 1 malam kurang tidur, kemampuan Anda untuk membuat keputusan terganggu sama seperti seseorang di bawah pengaruh alkohol. Jutaan orang pergi bekerja dengan kondisi kurang tidur kronis, beroperasi pada tingkat yang sangat rendah, sehingga mereka sudah lupa bagaimana rasanya benar-benar beristirahat. Bagi sebagian besar orang dewasa, kebutuhan biologisnya adalah 7 hingga 9 jam tidur berkualitas setiap malam, bukan 5, bukan 6. Dan kualitas sama pentingnya dengan kuantitas. Untuk mengoptimalkannya, protokolnya sederhana. Pertahankan jadwal yang konsisten, tidur di lingkungan yang benar-benar gelap dan sejuk, dan hindari cahaya biru dari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur adalah fondasi. Tanpanya semua pilar kesehatan lainnya melemah. Pilar kedua adalah gerak. Tubuh Anda dirancang untuk bergerak. Nenek moyang kita berjalan berkilo-kilometer setiap hari. Hari ini, kita menciptakan gaya hidup di mana mungkin untuk menghabiskan hari hampir sepenuhnya tanpa bergerak. Ketika kita memaksa tubuh untuk tidak aktif, ia akan memburuk, tetapi dampaknya melampaui fisik. Gerak adalah pengatur langsung dari kondisi mental Anda. Saat berolahraga, otak Anda melepaskan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang meningkatkan suasana hati dan kejernihan. Olahraga teratur terbukti sama efektifnya dengan antidepresan untuk kasus depresi ringan hingga sedang. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet. Tujuannya adalah bergerak secara konsisten, menargetkan minimal 10.000 langkah per hari, dan menambahkan beberapa sesi intensitas nyata per minggu. Motivasi yang paling tahan lama bukanlah estetika, melainkan fungsional. Saya bergerak untuk memiliki energi untuk menjalani kehidupan yang saya inginkan. Pilar ketiga adalah makanan. Nutrisi itu kompleks dan individual, tetapi satu prinsip universal muncul dari analisis populasi yang sehat dan berumur panjang: makan makanan sungguhan. Makanan yang akan dikenali oleh nenek buyut Anda. Hindari produk ultra proses yang dirancang oleh industri makanan untuk meretas pusat penghargaan otak Anda, menciptakan siklus keinginan dan konsumsi yang tidak dapat dilawan oleh biologi Anda. Masak lebih sering, baca label, dan minum air.
Dehidrasi kronis adalah penyebab tersembunyi dari kelelahan dan kurangnya konsentrasi bagi jutaan orang. Tetapi bahkan dengan tidur, gerak, dan makanan yang dioptimalkan, Anda masih bisa merasa lelah jika ada pencuri senyap yang beraksi. Stres kronis. Kekhawatiran yang terus-menerus membuat tubuh Anda dalam keadaan siaga permanen, melepaskan kortisol, dan menguras cadangan energi Anda. Mengelola stres melalui teknik seperti pernapasan dalam, menghabiskan waktu di alam, dan yang terpenting, menetapkan batasan bukanlah sebuah kemewahan. Ini adalah kebutuhan biologis. Pada akhirnya, energi dan kesehatan adalah sarana, bukan tujuan. Mereka adalah sumber daya yang memungkinkan Anda memiliki waktu berkualitas, membangun hubungan yang mendalam, dan menjalani kehidupan yang penuh. Merawat tubuh Anda bukanlah kesombongan. Itu adalah tanggung jawab untuk memelihara satu-satunya kendaraan yang Anda miliki untuk melintasi perjalanan 30.000 hari ini. Dengan waktu, hubungan, dan energi yang telah dipetakan, tinggal satu pertanyaan terpenting yang memberikan arah pada semua hal lainnya. Kita telah memetakan waktu, perhatian, hubungan, dan energi. Tetapi semua itu adalah sumber daya, dan sumber daya dengan sendirinya tidak memiliki arah. Pertanyaan yang mengakhiri investigasi kami adalah yang paling fundamental dari semuanya. Untuk apa? Untuk apa Anda menginginkan lebih banyak waktu, lebih banyak koneksi, lebih banyak vitalitas? Tidak adanya jawaban untuk pertanyaan ini adalah kegagalan terakhir yang mengarah pada kehidupan yang hampa. Tidak peduli seberapa teroptimalkannya kehidupan itu, Anda membutuhkan sebuah tujuan. Sebagian besar orang mandek di titik ini. Kata tujuan terdengar besar, mengintimidasi, seperti sesuatu yang membutuhkan wahyu mistis. Tetapi analisis kami terhadap ribuan kehidupan yang penuh dan bermakna mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Tujuan bukanlah sesuatu yang Anda temukan dalam momen pencerahan. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun hari demi hari melalui tindakan. Dan itu tidak harus megah. Anda tidak perlu menyelamatkan dunia. Tujuannya bisa jadi membesarkan anak-anak Anda dengan baik. Bisa jadi melakukan pekerjaan Anda dengan sangat baik. Bisa jadi membantu orang-orang di komunitas Anda. Bisa jadi menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Yang penting bukanlah skalanya, tetapi keberadaannya dan bahwa ia memberikan arah pada energi Anda. Untuk membantu menemukan arah ini, orang Jepang memiliki kompas untuk itu. Mereka menyebutnya Ikigai. Ia ditemukan di persimpangan 4 area. Apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa membuat Anda dibayar. Titik di mana keempat lingkaran ini tumpang tindih adalah tempat pekerjaan menjadi bermakna dan berkelanjutan. Tetapi bahkan dengan peta ini, kejelasan akhir tidak datang dari refleksi, melainkan dari tindakan. Anda tidak akan menemukan tujuan Anda dengan duduk di sofa. Anda akan menemukannya dengan mencoba berbagai hal, bereksperimen, gagal, belajar, dan menyesuaikan arah. Tindakan mendahului kejelasan, dan penghalang utama untuk bertindak adalah rasa takut. Takut gagal, takut apa yang akan dipikirkan orang lain, takut tidak cukup baik. Rasa takut menyamar sebagai alasan rasional. Ini belum waktu yang tepat, saya perlu riset lebih banyak. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut. Dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan bertindak meskipun takut. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah keputusan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut. Untuk mengatasi kelembaman, solusinya adalah membuat langkah pertama menjadi sangat kecil. Ingin menulis buku? Duduk dan tulis satu kalimat. Ingin memulai bisnis? Ambil satu langkah, seperti mendaftarkan domain internet atau berbicara dengan calon pelanggan. Ingin berganti karir? Ambil satu langkah, seperti memperbarui profil profesional Anda atau membaca artikel tentang bidang tersebut. Kuncinya adalah melakukan sesuatu, sekecil apapun, hari ini, bukan besok, hari ini. Setiap hari Anda menunda memperkuat kebiasaan menunda. Setiap hari Anda bertindak memperkuat kebiasaan bertindak. Motivasi tidak mendahului tindakan. Motivasi adalah hasil dari tindakan. Mulailah dan motivasi akan datang. Dan yang memisahkan mereka yang mencapai tujuan mereka
dari mereka yang hanya memimpikannya adalah konsistensi. Melakukan sesuatu sekali itu mudah, yang sulit adalah terus melakukannya hari demi hari ketika tidak ada yang melihat dan hasilnya belum terlihat. Konsistensi adalah bunga majemuk dari usaha. Sekarang Anda memahami matematika 30.000 hari. Kami telah menunjukkan bagaimana otak memadatkan waktu dalam rutinitas dan bagaimana hal baru mengembangkannya. Kami telah mengungkapkan bahwa kematian adalah filter paling kuat untuk menentukan apa yang penting. Kita telah melihat bahwa perhatian adalah mata uang Anda yang paling berharga dan bahwa hubungan adalah investasi terbaik Anda. Kami memetakan energi sebagai bahan bakar untuk semua ini. Tetapi semua ini tidak ada nilainya jika hanya menjadi informasi. Jebakan terakhir yang menangkap sebagian besar orang adalah berpikir bahwa masih ada waktu, bahwa besok akan menjadi hari yang baik untuk memulai. Tetapi besok adalah ilusi. Satu-satunya waktu yang benar-benar Anda miliki adalah sekarang. Apapun yang ingin Anda lakukan, mulailah hari ini. Ambil satu langkah. Tidak sempurna, kecil, menakutkan, tetapi satu langkah. Percakapan yang selama ini Anda hindari, lakukan hari ini. Proyek yang Anda impikan, ambil langkah pertama hari ini. Kebiasaan yang Anda tahu perlu Anda ubah. Ubah hari ini. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu dibangun oleh apa yang Anda lakukan, bukan oleh apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. 30.000 hari, Anda sudah menghabiskan banyak. Anda tidak tahu berapa yang tersisa. Bisa jadi ribuan, bisa jadi ratusan, bisa jadi hanya hari ini. Satu-satunya hari yang dijamin Anda miliki adalah hari ini, momen ini. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.